Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Bogocari, Bapak Dr. Andes Joko Widodo MPD. Yang kami hormati narasumber kegiatan pengibasan budaya positif di SMA Negeri 1 Bogocari, Ibu Triawati Agusnila SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa bersama dalam kegiatan pengibasan budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk membuka kegiatan pada siang hari ini, mari yang beragama Islam melafalkan basmalah dan yang non-Islam menyesuaikan. Saya iringkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMA Negeri 1 Bogocari. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Joko Widodo MPD, disilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para calon guru penggerak SMA Negeri 1 Bogocari dan teman-teman peserta diseminasi budaya positif SMA Negeri 1 Bogocari yang saya banggakan, dan alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan di Aula Handayani ini dalam rangka menerima hal-hal yang nanti akan disampaikan oleh calon penggerak ini, terutama yang menyangkut tentang budaya positif. Perlu saya sampaikan, Ibu Bapak dan sedulur-sedulur semuanya, bahwa kita memang sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang guru. Kita sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pendidik yang notabene mempunyai tugas yang mulia, yakni mengubah dan juga memfasilitasi anak-anak kita itu mempunyai budaya yang positif. Nah, budaya itu dari kata budi dan daya. Kemudian mengapa menjadi budaya? Karena guru itu memberikan pembiasaan-pembiasaan. Yang pembiasaan itu dilakukan setiap saat, mulai dari hal yang sederhana sampai sesuatu yang besar, dan kemudian menjadi hal yang umum, ya. Karena tidak menjadi hal yang umum, akhirnya menjadi sebuah budaya. Nah, budaya itu apa? Akhirnya sudah menjadi sesuatu yang memang mengakar. Nah, itu tugas pula oleh Bapak Ibu guru. Maka calon guru penggerak hari ini yang menyampaikan diseminasi, nanti juga akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif itu. Budaya positif salah satunya adalah cara berpikir kita. Termasuk kalau kita mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, kita masih ingat ketika kita paling tidak 7 abad itu kita sangat aman dengan teori geosentris itu. Jadi teori geosentris itu orang berpikir dan meyakini bahwa bumi itu menjadi pusat tata surya. Tapi ternyata dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, dan akhirnya ada teori baru tentang heliosentris, dan itu diakui sampai sekarang. Tapi sebelum itu, karena posisi kita sudah aman tadi, untuk menerima teori baru kita sulit. Dan akhirnya sampai sekarang orang mempercayai bahwa teori heliosentris itu kita akui sampai sekarang. Itu paling tidak pada abad 13. Nah, inilah Bapak semuanya, termasuk kita ketika mengajar. Mungkin kita sudah mengajar terlalu lama. Akhirnya budaya kita adalah budaya yang dulu.
budaya yang dulu kita mengajar dan waktu itu berhasil, dan keberhasilan dulu dengan sekarang itu tentu berbeda lagi, ya, berbeda. Kalau dulu siswa berhasil sangat ditentukan dengan nilai yang tinggi, nilai yang luar biasa. Tetapi sekarang nilai memang menjadi indikator, tetapi bagaimana pembiasaan budaya itu yang penting untuk kita semuanya. Maka literasi, kemudian numerasi itu perlu kita tanamkan kepada putra putri kita. Dan saya pula melalui calon guru penggerak ini pula nanti bisa menggerakkan teman-teman semuanya, bisa menggerakkan para siswa untuk mengubah terutama pola pikir itu. Insya Allah dengan pola pikir yang baik, yang positif, maka siswa-siswa kita akan mampu menerima hal-hal yang positif dalam kehidupannya, terutama melalui kegiatan literasi dan numerasi. Maka saya berharap pada Bapak semuanya, monggo ketika proses pembelajaran itu lebih kita fokuskan pada pemahaman-pemahaman teks ya yang ada. Anak diajarkan bagaimana memahami wacana, kemudian ini loh maksud dari wacana itu, kita bimbing. Insya Allah dengan pembiasaan itu maka akan menjadi budaya yang baik untuk anak didik kita. Itu saja. Terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga kita mendapatkan hal-hal baru dan itu menjadi cara kita untuk memberikan budaya positif atau menanamkan budaya positif kepada siswa-siswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber calon guru penggerak Ibu Triawati Agusnila SPD EPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bogosari, Bapak Dr. Andes Joko Widodo MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, yang pertama dan utama ucap syukur kepada Allah SWT karena telah mempertemukan kita hari ini dalam sesi yang sangat luar biasa, pada kesempatan yang sangat luar biasa, pada siang menjelang sore hari ini, di mana kita hari ini akan sama-sama belajar sharing bersama. Bapak Ibu sebelumnya mohon maaf, di sini tidak ada istilah kami mengajari Bapak Ibu, tetapi inti dari pertemuan kita hari ini adalah kita akan sharing bersama, belajar bersama, terkait dengan budaya positif. Seperti itu. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya. Terkait budaya positif ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, di mana bahwa pembiasaan atau sesuatu yang bagus ini sudah harus terus kita gerakkan pada anak-anak kita, Dan kita melihat fenomena yang saat ini terjadi Bapak Ibu, bahwa pendidikan itu juga terus berubah, terus dan terus menuju pada konsep pendidikan yang berbeda dari sebelumnya. Nah, ini membutuhkan sebuah perubahan pola pikir kita bersama Bapak Ibu, membutuhkan perubahan pola pikir seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini, monggo hari ini kita sama-sama belajar bersama tentang budaya positif yang semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk bekal kita semuanya Bapak Ibu dalam membersamai atau menuntun anak-anak kita untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Bagaimana kita seorang guru itu dituntut untuk terus bisa menemukan potensi anak-anak didik kita, tidak bisa memaksa, tetapi bagaimana kemudian kita itu bisa istilahnya itu menuntun anak-anak kita itu untuk terus tumbuh sesuai dengan potensinya. Ngerti Bapak Ibu? Baik,
Yang pertama Bapak Ibu terkait dengan budaya positif ini, ada beberapa capaian umum yang bisa kita pahami bersama. Yang pertama itu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia, dan memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Nanti lihat saja nih Bapak Ibu, kita sambil diskusi dua arah nih, monggo kalau seandainya nanti ketika saya sedang menyampaikan kemudian Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang saya sampaikan kurang pas, kurang tepat, monggo kita sampai saja. Baik, kemudian capaian khususnya yang pertama adalah mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid kita, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata, dan bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah. Jadi pada intinya Bapak Ibu, kegiatan hari ini itu memang boleh dikatakan sebuah amanah dari proses pendidikan guru penggerak, di mana saya kebetulan mendapat kesempatan untuk bisa mengikuti pendidikan guru penggerak, dan di dalamnya ada amanah untuk bisa sharing dengan Bapak Ibu semua, istilahnya itu mengimbaskan apa yang saya pelajari pada Bapak Ibu semua, seperti itu. Nah, ada 6 topik yang akan kita pelajari Bapak Ibu terkait dengan budaya positif ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan konsep 5 posisi kontrol, dan yang berikutnya restitusi untuk segitiga restitusi. Baik, yang pertama Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi lebih lanjut, ada beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu untuk budaya positif ini. Mungkin selama ini Bapak Ibu kita sudah berpikir apa yang kita lakukan pada anak-anak itu sudah sesuatu yang bagus, sesuatu yang keren banget, kan gitu. Kita itu merasa bahwa apa yang kita sudah lakukan pada anak-anak itu sudah yang terdebes pokoknya. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada materi yang lanjut Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan tematik yang mungkin ini akan mendorong kita bersama untuk kemudian mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo, nanti boleh jika di antara Bapak Ibu itu ada yang ingin atau bersedia untuk menjawab pertanyaan pemantik ini. Kemudian yang kedua, apakah betul pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Kemudian, apakah memberikan penghargaan itu juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ini Bapak Ibu, 3 pertanyaan pemantik ini. Dulu saya merasa Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Pernah untuk membuat anak itu supaya semangat belajar, membuat anak itu supaya senang dengan pelajaran ekonomi. Pernah suatu kali itu saya membuat pembelajaran dengan sangat menyenangkan menurut saya, dengan sangat menyenangkan pada anak-anak. Kemudian saya buat konsep permainan. Nah, bagi yang menang itu saya sediakan voucher mie ayam Bapak Ibu. Nah, saya sediakan voucher mie ayam. Pada waktu itu saya merasa bahwa itu tuh keren sekali, kan gitu. Wow, saya menghargai anak nih. Saya berikan coklat, saya berikan voucher mie ayam. Tapi ternyata setelah belajar budaya positif ini menjadi sebuah pertanyaan besar, Bapak Ibu. Karena apa? Nah, ini ada 3 pertanyaan pemantik. Monggo dari Bapak Ibu ada yang bersedia menjawab?
atau menyampaikan pendapat? Nggih, monggo Mbak Endah. Sebetulnya di kurikulum nama pun 75 sudah ada istilah hukuman itu ya. Hukuman itu ada dua, pedagogis dan non pedagogis gitu. Tapi karena mungkin di saat sekarang beda saja, beda istilah. Sebetulnya dari dulu pun ada itu yang namanya hukuman ya, yang pedagogis dan non pedagogis. Yang pedagogis ya otomatis yang latar belakangnya tetap pendidikan ya sesuai dengan pedagogis pendidikan. Dari dulu sudah ada, dari mulai kurikulum 75 sudah ada. Hanya mungkin karena istilahnya saja yang berbeda, menjadi tidak begitu menggema. Dulu sudah ada, hanya masukan saja itu. Mungkin apa istilahnya sekarang beda atau bagaimana istilahnya, jadi bagaimana yang pedagogis, yang seperti apa, yang hukuman yang non pedagogis yang seperti apa. Nggih, Mbak. Betul sekali, Mbak. Saya juga pada waktu belajar ini tuh punya pemikiran seperti ini. Konsep merdeka belajar itu kan didasari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, Mbak. Dasarnya itu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin kurikulum dulu itu sebenarnya ya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara juga. Sudah ada hukuman pedagogis dan non pedagogis, ya. Tetapi kemudian dalam perkembangan di dunia pendidikan berikutnya, betul, dasar pendidikan kita kemudian tergeser dari menggunakan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian mengambil atau mengadopsi konsep pendidikan dari luar, sehingga ada pergeseran paradigma, pergeseran pola pikir kan seperti itu. Nah, sekarang konsep merdeka belajar itu mengembalikan roh pendidikan sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara seperti itu. Nah, ini mungkin nanti ada hubungannya, Mbak, terkait dengan itu. Hukuman pedagogis dan non pedagogis pada kurikulum 75 luar biasa. Saya belum akhir tahun luar biasa. Makanya mungkin bisa kita ambil benang merahnya, Mbak. Nanti baik, Bapak, monggo ada yang mau mewakili menyampaikan untuk pertanyaan pemantik ini. Bu Ayu, monggo. Baik, terima kasih. Saya karena ada 3 pertanyaan pemantik ya Bu, saya memilih untuk nomor 3, boleh? Silakan. Baik, nomor 3 adalah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pertanyaannya, apa dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Apakah iya? Iya, dapat, karena mereka termotivasi untuk belajar karena mendapatkan penghargaan itu. Tetapi saya pikir dengan penghargaan itu dia akan belajar kalau dapat penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, nanti tidak akan belajar. Oke. Sehingga lebih baik mungkin adalah memberikan penghargaannya karena dia prosesnya mau belajar, bukan hasilnya. Oke. Kemudian itu nanti sebenarnya juga akan menimbulkan kecemburuan bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Oke. Sehingga penghargaannya, kalau pertanyaannya apakah memotivasi, iya, namun bentuknya jangan hanya penghargaan hasil, tetapi penghargaan proses. Baik, terima kasih Bu Wahyu, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Oke. Ini tidak akan saya jawab dulu ya Bapak Ibu. Oke, kita simpan dulu jawaban dari Bu Wahyu dan dari Mbak Enda. Untuk berikutnya kita masuk pada materinya. Nanti kemudian jawabannya akan kita temukan di belakang. Oke, baik. Oke, yang pertama Bapak Ibu kita akan belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya, kurangi slide berikutnya. Baik, nah ini Bapak Ibu adanya perubahan paradigma. Ya. Kita ambil contoh, ada sebuah sebuah contoh. Saya ingin meminta Budiah itu menuliskan sesuatu yang sangat berharga yang Budiah miliki itu pada secari kertas. Minta Budiah tuliskan sesuatu yang sangat berharga di secari kertas yang saat ini Budiah miliki, yang paling berharga. Monggo,
terserah dia. SKPNS. SKPNS boleh, kebetulan baru dapat tadi ya. Atau mungkin SK yang jodoh juga boleh ya. Atau mungkin HP boleh, terserah. Yang paling berharga yang budaya. Oke, baik. Kemudian silakan dipegang dengan erat ya budaya ya. Nah sekarang saya ingin menyampaikan sama Budia, boleh nggak sesuatu yang berharga dari Budia itu saya minta? Boleh nggak? diminta atau pinjam? Saya minta. Kalau diminta nggak boleh. Kalau diminta sedikit boleh, tapi kalau banyak nggak boleh. Diminta sedikit boleh, baik. Kalau diminta banyak nggak boleh. Oke. Jadi pada intinya adalah boleh, tapi jangan banyak-banyak. Gitu. Baik, kita simpan dulu Bapak Ibu. Apa yang sudah saya lakukan pada Mbak Dian untuk meminta Mbak Dian itu memberikan sesuatu berharga yang dia miliki atau yang beliau miliki itu membutuhkan sebuah cara, kan seperti itu. Ternyata dia masih menyampaikan kalau sedikit boleh, tapi kalau banyak jangan. Nah, berarti kan ada sesuatu, ada sesuatu. Nah, ini juga kita simpan dulu. Nanti jawabannya di akhir. Oke, berikutnya. Nah, setelah kita praktek contoh ini, Bapak Ibu, kita lanjut pada materi yang berikutnya, yaitu tentang perubahan paradigma atau teori kontrol. Atau istilahnya itu adalah ilusi kontrol, Bapak Ibu. Ilusi itu apa? Hayalan tingkat tinggi. Oh, seperti lagunya siapa dia? Berarti hayalan tingkat tinggi. Peter Pan, betul. Fansnya ada Burina di sini. Peter Pan, ilusi hayalan. Kemauan kita. Pada teori kontrol, pada teori kontrol ini kita harus melihat selama ini bahwa ada ilusi, pengharapan, hayalan guru itu mengontrol murid, seperti itu. Kemudian bahwa kritikan itu ternyata dapat membuat orang lain itu merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Benar nggak sih? Nah, terus kemudian semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Atau yang berikutnya itu orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, Bapak Ibu. Selama ini kita berpikir seperti itu kan, hayalan kita itu seperti itu. Kita orang dewasa punya hak loh memaksakan anak-anak kita. Gitu. Kemudian kita orang dewasa bisa loh kita itu kemudian mengontrol murid kita, gitu kan? Nah ini sebuah teori kontrol atau ilusi kontrol yang selama ini melekat di diri kita. Baik, berikutnya berani. Nah, ternyata Bapak Ibu, ternyata semakin kesini tuh kita harus mulai berpikir lebih terbuka. Ada perubahan paradigma siklus dari atau respon dari teori kontrol ini. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kan itu. Oh ternyata Bapak Ibu, kita itu pernah berpikir mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita itu harus bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita nggak boleh kemudian memaksakan orang itu harus sama dengan kita. Tuh. Karena ternyata setiap orang itu punya pandangan yang berbeda tentang dunia. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Oh ternyata yang betul itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Kan itu. Kemudian orang lain itu bisa mengontrol kita. Oh ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita itu bisa dikontrol oleh diri kita, bukan oleh orang lain. Itu yang benar seperti itu maksudnya. Ini yang benar seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Oh ternyata kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Boleh kita memberi masukan, boleh kita memberi saran, tetapi, nah ini ada tapinya, nah seperti itu. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Nah setelah kita membujuk anak-anak kita, misal gagal, kemudian kita memaksa. Nah, gitu. Oh ternyata kolaborasi dan konsensus itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bisa memberi alternatif kok, kan gitu. Ya, dengan kolaborasi, dengan komunikasi kita itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru.
Kemudian yang berikutnya model berpikir menang atau kalah. Nah, ternyata kita bisa berpikir untuk menang-menang. Semuanya itu bisa menang. Kan itu. Caranya bagaimana? Yang utama, kunci utama itu adalah bagaimana nanti kita di sini itu menguatkan komunikasi dan kolaborasi supaya memunculkan teori kontrol seperti yang ada di sini. Ya, baik. Nah, ini Bapak Ibu, konsep dari disiplin positif. Ini tadi dikatakan teori kontrol menurut Dr. William Glasser disampaikan dia bahwa Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang dan kolaborasi konsensus itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dari teori-teori kontrol ini Bapak Ibu, ini yang kemudian tadi Bu Wahyu sampaikan, masuk pada memunculkan teori motivasi. Gitu. Memunculkan teori motivasi, kemudian juga memunculkan 5 posisi kontrol dan kebutuhan-kebutuhan dasar tiap-tiap manusia, serta kita bisa menyimpulkan makna dari sebuah disiplin. Nih, ya. Tadi saat di awal saya meminta Bu Wahyuni itu menjawab pertanyaan pematik yang ketiga, itu apakah hukuman itu bisa meningkatkan apakah penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi? Ya, betul, bisa sebenarnya. Tetapi ternyata penghargaan itu, menurut Bu Rami tadi kesini, yang tadi penghargaan itu memang betul bisa memunculkan motivasi. Tetapi motivasi yang hadir itu ternyata adalah motivasi ekstrinsik dari luar, yang kemudian kadang menimbulkan sebuah dilema, akhirnya menimbulkan sebuah dilema seperti itu, oke? Karena motivasi ini Bapak Ibu, anak-anak kita itu melakukan sesuatu itu kadang didasari dari yang pertama, takut dihukum. Nah, ini yang pertama, takut dihukum. Betul tadi kan sebenarnya hukuman itu juga bisa istilahnya itu membuat anak itu menjadi berubah, itu bisa, tetapi kurang tepat. Kalau seandainya motivasi yang muncul itu motivasi ekstrinsik seperti tadi, takut kena hukuman, kemudian hanya sekedar ingin mendapatkan penghargaan. Nah, yang akan lebih tepat itu adalah jika motivasi itu motivasi yang timbul dari dalam diri anak-anak atau motivasi intrinsik seperti itu. Oke? Nah, motivasi intrinsik ini yang kemudian memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu kalau dalam pembelajaran di Bapak Ibu bisa kita munculkan di awal dalam bentuk keyakinan kelas. Sehingga nanti dalam perjalanannya itu anak-anak itu akan mengingat, di awal itu dulu saya sudah membuat apa ya? Membuat sebuah kesepakatan apa yang kemudian seterusnya akan dipedomani anak untuk bergerak dalam 1 tahun ke depan seperti itu, ya. Kemudian berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini apa makna disiplin? Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya itu adalah belajar, Bapak Ibu. Sebenarnya disiplin itu artinya belajar. Keren kan? Kita selama ini nggak paham ya, kalau ternyata disiplin itu artinya belajar. Nah, luar biasa sekali. Nah, makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato dulunya. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita ini yang kemudian kita sayangkan, disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini mungkin yang tadi Mbak Endang sampaikan,
Bu Inang sampaikan ini, ada perubahan-perubahan paradigma gitu nih Mbak ya. Dari pendidikan itu sama tahun 75 kemudian berkembang sampai dengan sekarang itu paradigma itu perubahannya luar biasa sekali. Pun dengan ini kita dulu mungkin ya sudah menyampaikan bahwa disiplin itu adalah sebuah konsep belajar. Tetapi berikutnya kita gunakan kata disiplin itu untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain. Kalau kita mengatakan meminta orang lain itu untuk sesuai dengan kita, oh berarti orang itu sudah disiplin, kan itu. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Oke? Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini, Bapak Ibu, itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke? Ini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebuah kebajikan yang memang sudah diakui oleh semuanya tanpa membedakan ras, agama, suku bangsa maupun latar belakang. Kesepakatan yang sudah umumnya itu memang diyakini oleh semua tanpa melihat latar belakang apapun. Gitu, ya. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Di mana nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu yang ada di profil pelajar Pancasila, ya, yang ada 6 yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, materi yang kedua itu tentang teori motivasi perilaku manusia. Ini sebenarnya tadi sudah ya bahwa untuk motivasi perilaku manusia itu timbul kadang didasarkan pada dua hal. Ya, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang terbaik itu adalah jika motivasi itu timbul karena faktor internal, seperti itu. Baik, nah Bapak Ibu, ini yang luar biasa sekali yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan bahwa merdeka, arti kata merdeka ini dalam konsep merdeka belajar itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Nah, ini yang mungkin menjadi PR besar kita, Bapak. Ya, PR besar kita selama ini. Ketika kita ingin mendisiplinkan anak, ketika kita ingin membuat anak itu berjalan pada jalurnya, seperti itu, ya, kita terbentur belum munculnya kesadaran anak untuk ini merdeka secara utuh, seperti itu. Ya. Mungkin kita pun masih mencari cara bagaimana supaya anak itu betul-betul bisa menerapkan konsep merdeka itu secara utuh. Gitu. Bagaimana kita kemudian tidak perlu marah-marah ketika anak itu membuat kesalahan, gitu. Bahkan mungkin Bapak Ibu sudah tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi di sekolah kita. Karena apa? Setiap anak itu sudah merdeka secara benar. Ya, sudah istilahnya itu memahami konsep merdeka itu secara benar, yaitu ketika anak-anak kita itu sudah cakap untuk memerintah diri mereka sendiri. Kesadaran ini sudah muncul. Nah, ini yang sebenarnya kita inginkan dari pendidikan kita. Kita bisa memerdekakan anak, di mana merdekanya itu adalah seperti ini, merdeka yang utuh, merdeka yang sebenarnya. Bukan berarti merdekanya itu adalah bukan merdekanya itu merdeka dipaksa. Bukan merdekanya hanya dari satu sisi seperti itu. Anak itu tergerak karena itu tadi ada sesuatu.
tetapi betul-betul tergerak itu karena mereka sendiri yang memerintah. Oh, saya memang harus seperti ini karena saya punya tujuan seperti ini, kan itu. Oh, saya memang harus seperti ini. Oh, saya memang harus disiplin, datang tepat waktu karena ternyata disiplin itu efeknya itu, nah, hal yang positif terhadap diri saya, nah, seperti itu. Oh, saya harus mengerjakan tugas karena ternyata dengan mengerjakan tugas saya bisa belajar lebih banyak lagi sehingga saya bisa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu yang seharusnya muncul di anak-anak. Kegiatan komunikasi restitusi yang sudah saya lakukan bersama dengan anak-anak. Saya dapat berkomunikasi dengan baik karena saat saya melakukan kesalahan, saya sadar bahwa saya telah melanggar tertib. Oleh sebab itu, saya harus. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan rancangan tindakan untuk aksi nyata yang akan saya lakukan, yaitu tindakannya adalah berupa kegiatan sadar dengan bahagia bersama keyakinan sekolah. Apa yang melatar belakangi saya melakukan ini? Yang pertama, kurangnya kesadaran peserta didik dalam mentaati tata tertib sekolah, di mana setelah beberapa bulan berjalan, saat mereka itu sudah masuk ke SMA Negeri 1 Bogosari, banyak melihat peserta didik belum tergerak disiplin dari hati. Nah, ini, dengan demikian perlu adanya komunikasi untuk menguatkan kembali kesadaran peserta didik dalam mentaati tata tertib sekolah. Caranya adalah dengan membuat keyakinan bersama sehingga muncul kesadaran internal untuk mentaati tata tertib sekolah tanpa sebuah paksaan. Kemudian tujuannya adalah dampak yang ingin dilihat pada murid itu yang pertama, murid menyadari tentang kebenaran tanpa sebuah paksaan. Yang kedua, murid merasa nyaman dan menentukan pilihan karena faktor intrinsik. Serta yang ketiga, murid mencapai kodratnya sesuai alam dan zaman. Tolak ukurnya adalah berkurangnya anak yang melanggar tata tertib sekolah, kemudian kegiatan sekolah terlaksana dengan baik sesuai dengan program yang telah dibuat, terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman, tercapainya nilai-nilai kebaikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir tercapainya visi dan misi sekolah. Sedangkan daya dukungnya yang dibutuhkan dukungan dari kepala sekolah berupa kegiatan, dukungan dari rekan-rekan guru, kemudian dari peserta didik, sarana prasarana seperti LCD, laptop, dokumentasi dan sebagainya, kemudian anggaran kegiatan, kebijakan dari kepala sekolah terkait dengan kegiatan yang dimaksud, kerjasama dengan komunitas praktisi seperti psikolog, kerjasama dengan BK, sumber daya manusia pendukung yang lain, dan materi yang akan disampaikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara pengibasan budaya positif oleh para calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Bogosari. Semoga kita bisa mengambil ilmu dan mengimplementasikannya selama kita melaksanakan tugas menjadi seorang guru. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita tutup kegiatan pada kesempatan kali ini bagi yang beragama Islam dengan melafalkan hamdalah dan yang non-Islam menyesuaikan. Saya iringkan Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya senang sekali melihat kedua teman sejawat saya CGP melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan diseminasi atau pengembasan budidaya positif. Apa yang disampaikan oleh
CGP Bu Rahmi Oktarini dan Bu Triawati Agusnila sangat bagus sekali, di mana apa yang disampaikan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan semuanya itu bisa diimplementasikan juga di dalam kelas, sehingga akan membawa aura positif bagi komunitas sekolah, baik pada murid, teman sejawat maupun bagi tenaga kependidikan di sekitar kita. Jadi apa yang dilakukan mudah-mudahan bermanfaat dan menambah kemajuan dari SMA Negeri 1 Bogosari. Sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.